Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan sambutan dan pesan bagi pemuda Muhammadiyah di agenda Rakornas Pemuda Muhammadiyah melalui sambungan virtual. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan peran pemuda Muhammadiyah sangat diperlukan dalam menentukan masa depan Indonesia dan menjaganya dari berbagai ancaman. Dalam sambutannya, Puan juga menyampaikan harapannya pada generasi muda Muhammadiyah agar dapat menerjemahkan cita-cita awal dan semangat pendirian Muhammadiyah serta kiprah dan tanggung jawabnya pada bangsa dan negara Indonesia. Arti penting dan strategis peran pemuda ini juga pernah diungkapkan dalam salah satu pidato Presiden Soekarno yang mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, maka aku akan pindahkan Gunung Semeru. Tetapi cukup beri aku 10 orang pemuda, niscaya aku akan guncangkan dunia." Ungkapan Presiden Soekarno tersebut memberikan gambaran kepada kita semua akan pentingnya peran generasi muda bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, panitia meminta saya selaku Ketua DPR RI untuk bisa memberikan stadium general atau semacam kuliah umum untuk pembukaan Rakornas 2 Pemuda Muhammadiyah dengan tema Bung Karno, Bangsa dan Muhammadiyah. Membahas topik tersebut tentu saja menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Karena bukan saja Bung Karno adalah kakek saya, tetapi juga saya belajar banyak tentang ilmu berbangsa dan bernegara Bung Karno langsung dari ayahanda saya, almarhum Haji Muhammad Taufik Kimas, dan tentu saja ibu saya, Hajah Megawati Soekarno Putri, yang mendapat gemblengan langsung dari Bung Karno pada saat itu. Kedua orang tua saya, khususnya Ibu Megawati, mengalami langsung penggemblengan serta up and down-nya perjalanan hidup dan perjuangan Bung Karno. Masa kejayaan dan tentu saja kejatuhan Bung Karno yang berdampak langsung pada kehidupan keluarga ibu saya hingga dapat bangkit lagi seperti saat ini adalah suatu ilmu dan pengalaman berharga yang membentuk pemikiran dan karakter perjuangan saya hingga menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Ketua DPR RI pertama perempuan di Indonesia hingga saat ini. Membicarakan tentang Bung Karno, bangsa dan Muhammadiyah, ibarat sisi-sisi mata uang yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Sebelum kita memahami kiprah dan perjuangan Bung Karno bersama Muhammadiyah bagi kepentingan bangsa Indonesia, maka kita perlu untuk memahami jati diri pemikiran dan ideologi Bung Karno yang seutuhnya. Bung Karno pernah menegaskan tentang jati dirinya tersebut dalam buku berjudul Sarinah di halaman 325 yang mengatakan, dalam cita-cita politikku, aku seorang nasionalis. Dalam cita-cita sosialku, aku adalah seorang sosialis. Dan dalam cita-cita teisku, aku adalah orang yang percaya sama sekali terhadap Tuhan. Dalam hal ini, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Dari ketiga jati diri ideologis dan pemikiran Bung Karno tersebut, terutama yang menyangkut tentang dimensi keislamannya, tidak dapat dipisahkan dari peran tokoh-tokoh alim ulama para pahlawan bangsa. Salah satu ulama yang menjadi guru utama Bung Karno adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh pendiri Muhammadiyah. Ketertarikan Bung Karno akan ajaran keislaman Kiai Dahlan yang dianggap berpandangan Islam yang berkemajuan dan modern itulah yang akhirnya Bung Karno memutuskan untuk masuk menjadi kader Muhammadiyah. Bahkan pernah diangkat sebagai Ketua Majelis Pengajaran Muhammadiyah di Bengkulu tahun 1938 hingga 1942. Demikian halnya dengan latar belakang keluarga nenek saya, Ibu Fatmawati Soekarno. Beliau datang dari keluarga Muhammadiyah. Dengan kata lain, antara keluarga besar Bung Karno dan Muhammadiyah secara historis, kultural, dan pemikiran tidak dapat dipisahkan. Saudara-saudari yang berbahagia,
Jika kita melihat perspektif perjuangan Bung Karno dan Muhammadiyah kepada bangsa Indonesia, dapat diibaratkan air sungai yang mengalir deras dari muara menuju lautan luas. Perjuangan Muhammadiyah sejak awal kelahirannya, tanggal 18 November 1912 atau 108 tahun yang lampau, memang sudah berhikmat bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Muhammadiyah secara institusional telah berjuang untuk menyadarkan umat Islam dan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme asing. Kader-kader Muhammadiyah seperti Bung Karno, Ki Bagus Hadikusumo, Jenderal Sudirman dan lain-lain ikut mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan Bung Karno yang mengambil peran sebagai proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia. Demikian halnya dengan Bung Karno, sejak beliau remaja, sekitar berusia 15 tahun, telah aktif dalam pergerakan Islam di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto di Surabaya dan melanjutkan pergerakan politiknya ketika beliau kuliah di ITB Bandung hingga akhirnya berkali-kali harus menghadapi penjara kolonial dan pembuangan ke berbagai wilayah terpencil di Kepulauan Nusantara ini. Berbagai dinamika dan dialektika perjuangan Bung Karno dan Muhammadiyah bersama elemen-elemen bangsa yang lainnya tersebut akhirnya telah berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang emas kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang lampau. Namun, bukan hanya kemerdekaan bangsa Indonesia saja yang dipersembahkan oleh para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia. Tetapi, Bung Karno bersama para tokoh pendiri bangsa lainnya juga telah mewariskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi yang telah membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Pancasila ini pula lah yang telah mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam-ragam suku, agama, etnis, bahasa, golongan, dan lain sebagainya. Dalam usia Muhammadiyah yang baru saja kita peringati miladnya yang ke-108 tahun pada tanggal 18 November 2020 kemarin, tugas pemuda Muhammadiyah sebagai organisasi otonom di bidang kepemudaan di bawah naungan pimpinan pusat Muhammadiyah harus dapat menerjemahkan cita-cita awal dan semangat pendirian Muhammadiyah serta kiprah dan tanggung jawabnya untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan negara proklamasi 17 Agustus 1945 dari berbagai rongrongan dan ancaman berbagai pihak, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Hanya dengan terus melakukan pengkaderan dan pembinaan generasi muda Muhammadiyah yang berpijak pada ajaran Islam dan kebangsaan, dalam satu tarikan napas perjuangan, saya yakin Indonesia di masa yang akan datang tetap berdiri kokoh sebagai negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tim TVMU memberitakan.